Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, teman-teman, sahabat YouTube. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Nala Luki. Terima kasih buat para subscriber aku yang sudah lama mampir di kanal aku. Aku lagi di Bandung, pengen ikut acara dan sebelumnya aku pengen sapa-sapa teman-teman semuanya. Yuk kita belajar sedikit yuk. Aku mau sampaikan tentang konsep mubazir. Teman-teman, banyak orang yang salah paham tentang konsep mubazir. Kita tahu bahwa Innal mubazzirina kanu ikhwana syaitan. Mubazir adalah kawan syaitan. Tanpa kita sadari, kalau kita melakukan perbuatan mubazir, saat itulah kita menjadi CS atau soulmate-nya syaitan. Syaitan sengaja membuat kita boros, agar kita tidak punya cash untuk bisa membayar zakat dalam jumlah yang banyak. Setan sengaja untuk membuat kita lapar mata. Kenapa? Supaya kita tidak kuat keuangannya, lemah keuangannya, sehingga kita jadi orang-orang yang lemah. Setan sengaja mengajak kita untuk berbelanja banyak hal untuk barang yang tidak kita pakai. Supaya apa? Supaya orang-orang Islam berada dalam keadaan yang lemah. Padahal dalam Islam tidak pernah diajarkan demikian. Dalam Islam diajarkan hidup realistis, bukan hidup pelit tetapi realistis. Tidak mubadir tapi sesuai dengan kebutuhan dan bolehlah 20% keinginan. Karena manusia hidup tetap ada keinginan. Nah, apakah itu mubadir? Mubazir adalah membeli barang yang kita itu tidak pakai. Boleh nggak kita beli barang mahal? Kita boleh beli barang mahal, boleh beli tas mahal, boleh. Asal kita pakai dan ada uangnya. Ada 3 golongan manusia, yaitu golongan manusia yang pertama, yaitu ketika penghasilannya setara dengan pengeluarannya. Tinggi penghasilannya, dia tinggikan lagi pengeluarannya. Makin tinggi penghasilannya, dia tinggikan lagi pengeluarannya. Ini adalah orang yang biasa. Dalam agama kita bukan ciri orang beriman. Tapi ada orang nomor 2, yaitu orang yang paling beriman. Tinggi penghasilannya, keinginannya segitu-segitu aja. Makin tinggi penghasilannya, keinginan segitu-segitu aja. Makin tinggi penghasilannya, keinginan segitu-segitu aja. Sehingga apa? Sehingga dia punya banyak cash. Ketika dia punya banyak cash, maka dia punya banyak sedekah, kemudian dia punya banyak zakat. Tapi ada orang yang tidak beriman, yaitu ketika penghasilannya masih segitu-segitu aja, keinginannya udah menanjak naik ke atas dan keinginannya lebih tinggi daripada ke pemasukannya. Nah, orang-orang yang seperti ini akan sangat berbahaya. Dia akan menjadi mukmin yang lemah, mukmin yang maaf, rentan untuk terlilit hutang, rentan untuk masuk ke dalam perbuatan riba. Maka sebenarnya adalah orang-orang yang beriman adalah orang yang mampu menahan keinginannya. Bahwa ketika kita membeli barang yang mahal, kalau kita pakai nggak apa-apa. Tapi kalau kita beli barang murah, kita nggak pakai, itu tetap kita diminta pertanggungjawaban. Jadi teman-teman semuanya, al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Mulai sekarang hidup kita maintenance. Nyampe di rumah coba dicek lemarinya. Ada nggak gamis yang nggak kepakai? Ada nggak pakaian yang tidak kepakai? Ada nggak mainan kerudung yang tidak kepakai? Semua akan diminta Allah pertanggungjawaban. Gamis, jilbab, pakaian, sendal, tas, sepatu, semuanya akan Allah minta pertanggungjawaban kalau kita tidak pakai. Tapi kalau kita pakai, Allah tidak akan kenakan hisab. Misal kita punya 3 handphone, maka kita pakai tiga-tiganya. Satu buat ngonten misalnya, satu buat sosmed, atau satu buat kerja. Itu kalau dipakai nanti waktu ditanya oleh malaikat, kenapa punya 3 handphone? Dari mana dapatnya? Dari gaji, wahai para malaikat. Apakah kamu pakai? Pakai. Kalau dipakai aman, kalau nggak dipakai maka nanti akan diminta pertanggungjawaban. Less is more, sedikit lebih baik. Aku sering sampaikan ini di mana-mana, bahwa kita jangan punya barang yang terlalu banyak. Barang yang terlalu banyak menyebabkan hati yang tidak tenang, barang terlalu banyak menyebabkan hati menjadi gelisah. Cobalah buka lemarinya, berapa banyak baju-baju yang nggak kita pakai. Yang kita pakai daster itu-itu aja. Ujung-ujungnya cari yang nyaman, bukan cari yang paling cantik. Gamis yang dipakai itu-itu aja. Ujung-ujungnya cari yang paling nyaman, bukan yang paling cantik. Berhentilah menahan keinginan untuk bisa membahagiakan diri, bahwa orang yang sedikit keinginan jauh lebih cepat mencapai kebahagiaan dibanding orang yang banyak sekali keinginannya. Semakin rendah keinginannya, semakin tinggi tingkat kebahagiaannya. Jadi kalau kita punya barang di rumah,
kondisi pertama yang harus kita lakukan saat ini adalah filter barang-barang yang nggak kepakai. Kasih orang lain atau jual, dan pakai barang-barang yang masih baru yang nggak kepakai di rumah kita. Tujuannya apa? Supaya kita terlepas dari dosa. Coba dilihat, banyak baju yang nggak kepakai, banyak tas yang nggak kepakai, kasih orang atau jual. Barang di rumah sedikit lebih menenangkan. Memilihnya tidak susah, mencarinya tidak susah, sehingga tidak mengganggu fokus kita. Oke, itu yang pertama. Maintenance, bahwa perbaiki semua barang yang nggak kepakai, jangan ditumpuk-tumpuk dalam gudang. Ah, nanti ini kepakai kok, ah nanti ini kepakai kok, ah nanti ini kepakai kok. Ujung-ujungnya nggak kepakai. Waktu mau membersihkan, kita stres sehingga kita menjadi hamba Allah yang resah ya. Tanpa kita sadari, banyak barang itu meresahkan kita. Boleh punya barang satu tapi dipakai. Boleh punya banyak barang tapi dipakai. Tapi kalau nggak dipakai, jangan. Itulah mubazir, kawan setan. Kemudian yang kedua, berpikirlah untuk membeli barang bukan karena kita ada uang, tapi kira-kira kita pakai atau tidak. Banyak pun uang kita, kalau barang itu cuman ragu, beli nggak ya, beli nggak ya, beli nggak ya. Maka kalau akhirnya kita beli nggak kita pakai, kita tetap berdosa. Maka mulai sekarang berpikirlah untuk membeli barang tidak sekedar ada uang, tetapi beli barang kalau kita pakai. Tidak akan mengurangi kehormatan kita di mata Allah, tak akan mengurangi kehormatan kita di mata manusia kalau kita lebih berhati-hati dengan kemubadiran. Ya, jadi kalau mau belanja mulai hari ini pikir-pikir. Saya sering bilang kepada kita semua, bagi teman-teman yang sudah dengar YouTube-nya aku, bahwa masyarakat Jepang itu masyarakat yang sangat islami soal keuangan. Ibu-ibunya ketika mau belanja ya, mereka catat apa yang mau mereka belanjakan. Lalu kemudian ketika mereka catat apa yang mau mereka belanjakan, mereka pergi ke minimarket dan membeli barang sesuai dengan apa yang mereka catat. Beda dengan kita, mau pergi beli barang, ditanyain mau ngapain, lihat-lihat aja dulu, ujung-ujungnya lain yang kepengen, lain yang kita beli. Akhirnya apa? Numpuk lagi di rumah, terlalu banyak keinginan. Ya, jadi ibu-ibu dan semuanya ya yang mendengar YouTube saya ini, pertama, filterlah barang yang nggak kepakai. Mulai diperbaiki isi rumahnya. Yang kedua, mikirlah kalau mau membeli barang. Kita bisa kok menahan belanja. Karena ternyata kita nggak butuh itu semuanya. Itulah bukan kebahagiaan kita. Yang ketiga adalah caranya. Kalau kita memang ingin berhati-hati dalam berbuat, ganti lingkungan. Ganti lingkungan yang mengajak kita untuk melakukan pemborosan. Bahwa kadang-kadang kita pengen punya keinginan kata melihat teman kita begini dan begitu. Ganti lingkungan untuk bisa mengontrol diri kita. Jangan terjebak ke dalam lingkungan-lingkungan yang materialistis, karena itu bisa menurunkan iman kita dan akhirnya membuat kita hidup dalam keadaan mubazir. Orang-orang akan dihormati bukan karena barang yang dia pakai, tapi orang-orang akan dihormati karena nilai yang ada dalam dirinya. Percayalah, orang-orang yang menghias dirinya dengan sesuatu yang berlebihan, itu adalah sebagian dari mereka adalah orang-orang yang ingin dinilai dalam hal seperti itu. Enggak kok Ustazah, saya pengen kok beli barang bagus, saya pakai kok, tapi nggak ingin dinilai apa-apa. Boleh, silahkan, tapi jangan sampai tidak dipakai. Kalau dipakai, silahkan. Ya, jadi hati-hati, ini adalah perbuatan setan. Misalnya selanjutnya, kalau kita makan, ambillah secukupnya. Habiskan dulu satu per satu. Jangan ada nasi yang tersisa. Jangan ada makanan yang tersisa. Kenapa? Berapa banyak orang-orang yang gak makan di luar sana, sementara kita menyisakan makanan. Kalau minum gelas air aqua, minum, habiskan. Nggak habis, bawa sampai nanti habis. Saya banyak melihat orang-orang air minum di atas gelas aqua, dia tinggalkan begitu saja. Kalau dibawa katanya malu. Kita nggak punya standar. Kok kalau dibawa malu? Bukankah itu bagus menghindarkan kita dari kemubadiran? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita, tidak baik di mata Allah. Bisa jadi tidak baik di mata Allah, itulah yang baik menurut kita, dan atau sebaliknya. Gak ada masalah, minum air lebihkan. Minum air kalau dia berlebih, bawa minum sampai habis. Hidup akan jadi berkah, terhindar dari kemubaziran. Ingat, nilai seseorang saat safar, hati-hati saat bersafar. Kita makan di hotel, kita makan di
tempat makan, ambil secukupnya, jangan ambil semuanya. Makanan itu tetap akan di situ. Kita habiskan dulu, nanti kita ambil lagi. Makanan itu tidak akan kemana-mana. Jangan diambil dulu semua, diambil, ujung-ujungnya nggak habis. Itu akhlak yang sangat tidak baik. Dan aku nggak pengen semua subscriberku punya sifat yang seperti itu. Makanan itu nggak akan kemana-mana. Dia tetap akan pada tempatnya. Habiskan dulu, baru kemudian ambil lagi. Itulah akhlak yang baik. Kita khawatir kemubadziran selain kawan setan tak disukai oleh Allah dan bisa membuat kita menjadi mukmin yang lemah, mukmin yang secara keuangan menjadi sulit, mukmin yang secara keinginan menjadi sulit bahagia. Saya masuk ke dalam pembahasan yang tadi bahwa semakin rendah keinginan, semakin gampang mencapai kebahagiaan. Orang-orang yang biasa makan makanan di rumahan, sekali makan di luar mereka senang luar biasa. Orang-orang yang selalu makan di luar di tempat makan mewah butuh dosis yang lebih tinggi untuk membuat dia bahagia. Orang-orang yang sering jalan dengan keluarga kecil di tempat-tempat tamasya dekat rumahnya akan bahagia kalau pergi cuma 30 menit dari rumahnya. Orang-orang yang sudah sering dan keinginan jalan ke luar negeri tidak akan bahagia kalau nggak ke luar negeri lagi. Artinya semakin tinggi keinginan, semakin sulit mencapai kebahagiaan. Jadi nggak ada salahnya kita turunkan keinginan untuk percepatan mencapai kebahagiaan. Jangan cepat-cepat naikin gaya hidup karena turun itu adalah sakit. Jangan cepat-cepat naikin gaya hidup karena turun adalah sakit. Bahwa orang yang beriman adalah orang yang punya 10 tapi keinginannya tetap di angka 5. Orang yang beriman adalah orang yang punya kemampuan lebih tetapi keinginannya gitu-gitu aja. Dia akan cepat mencapai kebahagiaan. Sama dengan makanan. Makanan itu semuanya enak kalau lapar dan tidak akan enak kalau tidak lapar. Kita makan makanan cuma nasi sama ikan asin, tapi lapar, enak. Makan pizza, makan hamburger, makan daging saat kenyang, tidak enak. Maka tidak ada namanya makanan yang tidak enak dan makanan yang enak. Semuanya enak saat perut lapar. Maka hargailah makanan apapun bentuknya. Jangan mubazir, sekarang kita tak makan, mungkin nanti kita bisa makan. Artinya apa? Inilah akhlak yang paling Allah cintai, akhlak yang paling Allah cintai. Bahwa tanpa kita sadari, ternyata kemubaziran itu meresahkan hati dan membuat kita semakin galau dan akhirnya kita tidak bahagia. Sahabat-sahabat yang saya sayangi karena Allah, saya berharap kita punya ilmu sedikit ini, kita amalkan. Pakailah barang-barang yang ada di rumah. Tahan keinginan untuk belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Gak bisa Kak Nela. Gak bisa Kak Nela. Saya itu gak bisa nahan keinginan. Gak apa-apa gak nahan keinginan. Yang penting dipakai. Ketika dipakai maka tidak ada masalah. So, saya simpulkan. Yang pertama, mulai maintenance. Barang yang gak kepakai, coba difilter, jual atau kasih orang. Yang kedua, hadirkan barang baru yang benar-benar kita nyaman, yang bisa kita pakai untuk keseharian kita. Kemudian yang ketiga, kalau soal makanan, ambillah secukupnya. Jangan ambil banyak-banyak. Makanan gak akan kemana-mana. Nanti kita akan bisa ambil lagi kalau kita pengen lagi. Walaupun cuman air putih, kita ambil, kita minum, kita bawa sehingga dia bisa habis. Kemudian selanjutnya, turunkan keinginan supaya kebahagiaan lebih cepat kita dapatkan. Jangan terlalu banyak mau sehingga ketika kita banyak mau, kita susah mencapai kebahagiaan. Semoga bermanfaat. Dan ini bisa kita amalkan, butuh waktu untuk mengamalkannya, tapi saya rasa ini pahit tetapi bisa kita lakukan kalau kita mau melakukannya. Rasakan kebahagiaan ketika sedikit barang, rasakan kebahagiaan ketika sedikit keinginan, rasakan kebahagiaan jika memenuhi keinginan namun bisa kita pakai. Tidak ada masalah keinginan, yang penting pertanggungjawabkan untuk memakainya. Terima kasih telah menemani. Bagi teman-teman yang baru follow channel aku ini, boleh subscribe akun aku ini dan kemudian share ke yang lainnya sehingga kita mendapatkan insight belajar bersama di YouTube aku ini. Terima kasih telah menemani. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.